Perkenalkan, nama saya Rangga Reksa Buana, NIM 63010200149, kelas 4E. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu persamaan dasar akuntansi. Jadi kita mulai dulu dari aset. Kita dari pengertian-pengertian dulu. Aset adalah debit, itu masuknya di plus, kalau di kredit masuknya di minus. Itu adalah hal dasar aja. Jadi langsung aku jelaskan saja ya, kalau tentang aset itu isinya apa aja sih? Aset itu ada kas, ada piutang usaha, piutang barang, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, investasi jangka pendek, dan sebagainya. Intinya seperti ini, kalau memang masuknya di aset adalah jika emang barangnya bertambah masuknya di debit, jika barangnya berkurang pasti masuknya di kredit, seperti itu aja. Sama dengan aset juga memiliki persamaan lagi, sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ekuitas itu apa? Ekuitas itu modal. Jadi kalau di rumusnya kewajiban adalah debit itu masuknya di minus, kalau di kredit masuknya di plus. Itu sama juga sama di ekuitas modal, debitnya masuk di minus, kreditnya di plus. Jadi isinya di kewajiban itu ada banyak macamnya juga, yaitu hutang usaha, utang biaya, utang jangka pendek, kewajiban. Jadi seperti itu. Jadi kewajiban itu adalah suatu kewajiban yang dimiliki perusahaan, biasanya timbul dari kejadian masa lalu. Jadi nanti ada soal-soal seperti nanti di jurnal-jurnal dan ada kronologisnya seperti itu. Yang kedua adalah ekuitas modal. Modal yaitu modal pemilik, modal kekayaan, dan seperti itulah. Dan ada lagi, jadi ada lagi di modal itu tuh ada rumus lagi, ada 3 macam: pendapatan, biaya, dan prefer. Sama seperti kewajiban dan modal, kalau masuknya pendapatan adalah minusnya debit, plusnya kredit. Dan kedua, tentang biaya, minusnya di debit juga dan plusnya di kredit. Cuma kalau di privé beda, karena di privé adalah debitnya di plus sama di plus, kalau di kredit tetap di minus. Jadi apa sih yang dimasuk dalam pendapatan? Pendapatan tuh banyak banget, dari pendapatan usaha lain-lain, pendapatan jasa. Jadi yang berbau dengan pendapatan pasti masuknya di pendapatan. Yang kedua, tentang biaya. Biaya itu juga banyak, dari biaya gaji, biaya daya dan jasa, biaya sewa kantor, biaya sewa perlengkapan, dan sebagainya. Itu hampir sama dengan perlengkapan, cuma ada biayanya tambahan lain. Yang kedua adalah privé. Privé itu apa? Emang privé itu masih agak susah ya dipahami, karena privé adalah hal-hal yang untuk kita sendiri, punya kita sendiri. Privé itu milik kita sendiri. Kita lanjutkan yang kedua. Jadi kita lanjut aja tentang contoh soalnya. Mungkin saya bisa memberikan 2 contoh soal. Contohnya gini. Untuk kronologi seperti masuk di jurnal adalah kalau gini, kas jadi ada setiap jurnal itu pasti ada tanggalnya. Nah, setiap jurnal itu ada satu contoh soal seperti ini. Ibu Hari membeli perlengkapan seharga 2.000 secara tunai. Jadi kita masukinnya di jurnalnya adalah debitnya perlengkapan selama 2.000, tapi juga ditulis sama kreditnya 2.000. Seperti itu, agar tetap balance. Yang kedua soalnya tentang pendapatan usaha. Pendapatan usahanya masuknya di kas, masuknya di debit karena sudah mendapatkan uang, terus pendapatan usahanya masuk di kredit, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh soalnya saja. Jadi untuk setiap akuntansi itu hampir rata-rata itu adalah tentang jurnal. Dan yang saya tahu ada persamaan akuntansi untuk dasar adalah persamaan akuntansi, jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan banyak sebagainya. Ada neraca saldo dan neraca, ada hal-hal kayak gitu yang memang kita harus mengerti di akuntansi dasar. Sekian dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan atau sebagainya bisa WA yang tercantum di deskripsi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Reksa Buana, undur diri. Dadah.